Selamat siang pemirsa, sekarang saya berada di Benteng Rotterdam, tepatnya di kota Makassar, sebuah kota yang syarat akan sejarah dan peradabannya. Benteng Rotterdam merupakan saksi bisu sejarah dan peradaban. Benteng ini adalah kapsul waktu yang mengundang kita untuk menelusuri jejak langkah para pahlawan, atlet kolonial, dan geliat budaya yang membentuk Sulawesi Selatan. Dan fokus utama kita kali ini adalah penjara Pangeran Diponegoro. Nah, mari ikuti saya untuk mengetahui kisah-kisah di balik benteng ini. Benteng yang kini kita kenal sebagai Benteng Rotterdam sebetulnya punya nama lain di awal pembangunannya. Dulunya ia adalah Benteng Ujung Pandang atau Benteng Jung Pandang. Pendirinya bermula jauh sebelum bangsa Eropa datang dan menguasainya. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Goa, sebuah kerajaan yang sangat kuat di Nusantara Timur. Adalah Sultan Alauddin, Raja Goa ke-9 yang memerintahkan pembangunan benteng ini. Tepatnya pembangunan dimulai pada tahun 1634. Saat melangkahkan kaki melewati gerbang kuno ini, kita tidak hanya memasuki sebuah bangunan tua, tapi juga menapak tilas ribuan kisah dan jejak masa lalu yang membentuk Sulawesi Selatan. Bayangkan, benteng yang kita lihat ini bukanlah sekadar tumpukan batu dan bata. Ia adalah saksi bisu dari zaman keemasan Kerajaan Goa, perjuangan sengit melawan penjajah, hingga menjadi pusat kekuasaan kolonial yang dominan. Di sini terdapat beberapa bangunan, di antaranya bangunan B, dulunya berfungsi sebagai kediaman resmi Gubernur Belanda yang berkuasa di Makassar. Saat ini bangunan B sering digunakan untuk kegiatan budaya atau pameran dan menjadi salah satu spot menarik bagi pengunjung untuk merasakan atmosfer sejarah. Dan bangunan C ini terletak di bagian belakang benteng yang dulunya digunakan sebagai tempat penahanan bagi tahanan. Sementara Museum Lagaligo sebagai tempat penyimpanan dan pameran berbagai koleksi benda-benda bersejarah dan budaya Sulawesi Selatan. Namanya sendiri diambil dari naskah epik Bugis kuno I Lagaligo yang merupakan salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Di dalam museum ini, kita bisa menemukan berbagai artefak yang mencerminkan kekayaan budaya Bugis, Makassar, Toraja, dan suku-suku lain di Sulawesi Selatan. Baik pemirsa, sekarang saya berada bersama Ibu Kusmiati. Nah Bu, apa yang membuat Anda tertarik untuk mengunjung di benteng ini? Apa ya? Ya menarik, ini apa namanya? Ingin tahu ini museum peninggalan Belanda ya. Peninggalan Belanda. Apa ya? Unik gitu. Oh, unik. Apa namanya? Ya pengen tahu sejarah ini benteng ini kayak mana, lihat apa namanya itu alat-alatnya, kayak bangunannya udah lama. Penjaranya ya? Ya penjaranya. Itu saja Bu. Oh iya. Oh, ya, terima kasih Bu. Gedung N memiliki sejarah penting sebagai tempat pengasingan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro diasingkan di Benteng Rotterdam mulai tahun 1833 hingga wafat pada tahun 1855. Ia ditempatkan di salah satu gedung yang diidentifikasi sebagai Gedung N atau ruangan di sisi kanan paling ujung dari pintu utama. Ruangan penjara tersebut digambarkan berbentuk setengah lingkaran tanpa jendela dengan dua jeruji, salah satunya pendek sehingga mengharuskan orang menunduk saat masuk ataupun keluar. Di dalam penjara, Pangeran Diponegoro hanya memiliki alas tidur dari kayu dan tempat membaca Al-Quran serta sajadah dan tikar. Lantai penjara saat itu masih berupa tanah. Selama masa penahanannya, Pangeran Diponegoro dikenal gemar membaca Al-Quran dan diizinkan untuk bergerak di sekitar benteng. Namun harus kembali ke ruangannya pada jam istirahat. Di sini kita akan melihat beberapa lukisan yang terpajang.
dan dua di antaranya sangat menonjol, mencerminkan kisah yang begitu kuat tentang sang pangeran. Lukisan pertama ini adalah sebuah replika atau interpretasi dari mahakarya terkenal seorang pelukis bangsawan Jawa, Raden Saleh, yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Bayangkan di tengah kerumunan orang-orang yang wajahnya memancarkan berbagai ekspresi, ada yang sedih, ada yang terkejut, ada pula yang tampak bingung. Berdiri tegaklah sosok Pangeran Diponegoro. Beliau mengenakan sorban putih khasnya, pakaian sederhana namun memancarkan wibawa yang luar biasa. Di sekelilingnya kita bisa melihat para tentara Belanda berseragam rapi. Sebagian membawa senapan dengan bayonet terhunus, mengelilinginya dalam formasi yang ketat. Udara di sekitar mereka terasa tegang, seolah menahan napas. Apa yang membuat lukisan ini begitu kuat dan penuh makna? Raden Saleh melukiskan adegan ini bukan hanya sebagai peristiwa sejarah, melainkan sebagai sebuah pernyataan. Jika pelukis Eropa cenderung menggambarkan Diponegoro dengan wajah pasrah, Raden Saleh justru memilih untuk menampilkan sang pangeran dengan raut wajah yang teguh, bermartabat, dan bahkan sedikit menantang. Matanya tidak menunjukkan ketakutan, melainkan sebuah penerimaan atas takdir yang datang, namun tanpa sedikit pun rasa menyerah. Lukisan kedua ini menggambarkan suasana yang jauh lebih hening dan pribadi, sebuah cerminan dari kehidupan Pangeran Diponegoro setelah ia dibawa ke benteng Rotterdam. Di sini kita tidak lagi melihat keramaian dan ketegangan pertempuran atau penangkapan. Yang terlihat adalah Pangeran Diponegoro dalam kondisi yang lebih sederhana dan terkurung. Beliau mungkin digambarkan duduk bersila di atas alas sederhana, atau mungkin sedang memegang sebuah kitab suci seperti Al-Quran. Cahaya yang masuk ke ruangan mungkin redup, menciptakan suasana kontemplatif dan introspektif. Lukisan ini berbicara tentang ketabahan batin dan spiritualitas yang mendalam. Meskipun fisik sang pangeran terpenjara, jiwanya tetap bebas dan tak tergoyahkan. Ia mungkin menghabiskan hari-harinya dalam perenungan, membaca dan berdoa. Ini adalah gambaran tentang bagaimana seorang pejuang besar menemukan kedamaian dan kekuatan dalam keyakinannya. Bahkan ketika ia berada di titik terendah dalam hidupnya, jauh dari keluarga dan tanah kelahirannya. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang bisa tetap menjadi pahlawan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang bisa tetap menjadi pahlawan tidak hanya melalui tindakan heroik di medan perang, tetapi juga melalui keteguhan hati dan kekuatan jiwa dalam menghadapi pengasingan yang panjang dan meyakinkan. Selama 22 tahun, sang pangeran di balik tembok-tembok ini, seluruh bagian benteng, setiap lorong, setiap sudut bangunan tua tak bisa lepas dari aura kehadirannya. Bayangkan saja, setiap kali Pangeran Diponegoro sesekali diizinkan untuk berjalan-jalan, untuk sekadar menghirup udara di halaman benteng yang luas, ia mungkin melihat aktivitas para serdadu Belanda yang lalu lalang di dekatnya. Mendengar gema langkah kaki mereka dari kejauhan, atau merasakan hawa lembab dari lorong-lorong batu yang memisahkannya dari dunia luar. Gedung J seperti gedung-gedung lain di sekitarnya berdiri tegak, tak bergerak, namun menyaksikan setiap fajar yang menyingsing di atas kepala sang pangeran. Setiap senja yang merangkak turun membawa kegelapan. Sepanjang 2 dekade lebih masa pengasingannya yang menyedihkan itu, ia menjadi bagian dari panorama keseharian sang pangeran yang terkurung. Sebuah elemen tak terpisahkan dari penjara raksasa yang menampungnya. Nah pemirsa, itulah tadi perjalanan kita yang dimana benteng Rotterdam tak hanya menjadi sejarah Makassar dan pusat kekuatan VOC, tetapi juga tempat di mana Pangeran Diponegoro, pahlawan Jawa, ditahan. Dan kini benteng ini berdiri sebagai pengingat akan perjuangan masa lalu bangsa kita.
Saya Nur Aulia Sahro, pamit undur diri dan sampai jumpa.